Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat YouTube pada sugeng yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita masih dapat jumpa kembali di channel kita, channel kesayangan ini, dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Amin. Sholawat serta salam tak lupa selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menunjukkan kepada kita yaitu dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, serta tak lupa yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat YouTube pada sugeng yang dirahmati Allah, harapan dan doa kami semoga sahabat YouTube pada sugeng semuanya yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, serta diampuni semua dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sahabat YouTube pada sugeng yang dirahmati Allah, setiap manusia tidak akan terbebas dari kesalahan dan dosa. Untuk menebusnya, ada beberapa amalan yang dapat dikatakan mudah untuk dilakukan, tetapi menjadi amalan yang dapat menggugurkan dosa kita. Salah satu sabda Rasulullah SAW menyebutkan segala perbuatan dosa sebaik-baiknya selalu diiringi dengan amalan-amalan yang baik, agar dosa yang diperbuat gugur. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Bila kamu berbuat kejahatan, segeralah iringi dengan perbuatan baik, sehingga dosamu terhapus. Lalu pergilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi. 7 amalan ringan yang dapat menghapus dosa. Yang pertama yaitu berzikir dan membaca istighfar. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang seseorang yang selalu bertaubat, memohon ampunan dari Allah setiap kali mengerjakan perbuatan dosa. Rasulullah bersabda, jika seorang hamba berbuat dosa, lalu ia berkata, "Wahai Rabbku, ampunilah aku." Rabbnya menjawab, "Hambaku, aku telah mengetahui bahwa ia memiliki Rabb atau Tuhan yang maha mengampuni dosa dan menghukumi setiap dosa. Aku telah mengampuni hambaku." Kemudian ia berbuat dosa lainnya. Lantas ia pun mengatakan kepada Rabbnya, "Wahai Rabbku, aku betul-betul telah berbuat dosa lainnya. Ampunilah aku, wahai Rabbku."
Allah menjawab, "Hambaku, aku telah mengetahui bahwa ia memiliki Rabb yang maha mengampuni dosa dan menghukumi setiap dosa. Aku telah mengampuni hambaku. Lakukanlah sesukamu." Maksudnya, selama engkau berbuat dosa, lalu bertaubatlah, maka Allah akan mengampunimu. Maka ia pun melakukan dosa lain yang ketiga atau keempat. Hadis riwayat Muslim. Selain istighfar, ada bacaan zikir yang disebut dalam salah satu sabda Rasulullah SAW sebagai zikir penghapus dosa. Sebanyak buih di lautan, barang siapa berkata, "Subhanallah wa bihamdi," Maha suci Allah dan dengan segala pujian baginya, sebanyak 100 kali, maka akan dihapus dosa-dosanya sekalipun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Bukhari. Yang berikutnya, yang kedua, yaitu berwudu. Amalan selanjutnya adalah berwudu sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis, Rasulullah pernah berkata, dosa seseorang akan ikut gugur bersama dengan air wudu yang mengalir di tubuhnya. Barang siapa berwudu lalu memperbagus wudunya, dosa-dosanya akan keluar dari tubuhnya yang terkena air wudu sampai keluar dari ujung-ujung jemarinya. Hadis riwayat Muslim. Yang berikutnya, yang ketiga, sholat 5 waktu. Sudah sepatutnya menjadi pengetahuan setiap muslim bahwa sholat adalah ibadah yang wajib dilakukan setiap harinya. Ternyata ibadah ini juga dapat menjadikan amalan menghapus dosa yang dimiliki umat manusia. Nabi Muhammad SAW bersabda, di antara salat 5 waktu, hari Jumat dengan Jumat berikutnya, sehingga Ramadan dan Ramadan selanjutnya, ada waktu pengampunan dosa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara sholat 5 waktu, antara Jumat yang satu dan Jumat berikutnya, antara Ramadan yang satu dan Ramadan berikutnya, di antara amalan-amalan tersebut akan diampuni dosa-dosanya selama seseorang menjauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Yang berikutnya, amalan penghapus dosa. Yang keempat, bersolawat atas Nabi. Amalan ringan penghapus dosa lainnya adalah membaca sholawat Nabi Muhammad SAW, seperti yang tertuang dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersolawat atasku 1 solawat, maka niscaya Allah bersolawat atasnya 10 solawat. Dihapuskan darinya 10 dosa dan diangkatkan untuknya 10 tingkatan. Hadis riwayat An-Nasa'i. Yang berikutnya, yang kelima, mengucapkan amin saat sholat. Rasulullah SAW pernah menyebut bahwa ucapan amin saat sholat seusai imam membaca surat Al-Fatihah menjadi amalan penghapus dosa lainnya apabila mengucapkannya bertepatan dengan amin dari malaikat. Apabila imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah amin.
Karena barang siapa yang aminnya bertepatan dengan aminnya malaikat, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis muttafaqun alaih. Hadis di atas juga menunjukkan keutamaan sholat berjamaah di masjid, sebab aminnya malaikat tidak bisa didapatkan tanpa mengikuti sholat berjamaah. Yang berikutnya, yang keenam, memperbanyak sujud. Memperbanyak sujud dapat dilakukan dengan memperbanyak ibadah sholat. Misalnya, mengerjakan sholat sunat rawatib, mengerjakan sholat sunat duha, mengerjakan sholat sunat tahajud, ataupun witir. Amalan ini dapat mengangkat derajat manusia sekaligus menghapus dosa, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Hendaklah engkau memperbanyak sujud, maksudnya berbanyak salat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidaklah engkau memperbanyak sujud kepada Allah, melainkan Allah akan meninggikan derajatmu dan menghapuskan dosa-dosamu. Hadis riwayat Muslim. Yang terakhir, yang ketujuh, 7 amalan ringan untuk penghapus dosa, yaitu sholat Jum'ah. Terakhir, mengerjakan sholat Jum'at bagi pria muslim telah banyak dalil yang menyebutkan keutamaan sholat Jum'at. Salah satunya adalah sebagai penggugur dosa bagi yang melaksanakannya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berwudu dengan sempurna, kemudian mendatangi masjid untuk sholat Jum'at, serta menyimak dan memperhatikan khutbah, niscaya diampuni baginya dosa-dosa yang ia lakukan di antara Jumat itu dan Jumat sebelumnya, berikut 3 hari lagi sebelumnya. Beberapa ulama seperti disinyalir dari situs TIBA, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab Makassar, membatasi dosa-dosa kecil saja yang dapat diampuni dengan beberapa amalan di atas. Sementara untuk dosa-dosa besar diyakini mereka hanya dapat diampuni dengan taubatan nasuha. Sahabat YouTube Pak De Sugeng yang dirahmati Allah, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat serta menambah wawasan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridhai serta mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.